prodi kepariwisataan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pok Darwis daerah Medokan Ayu Surabaya. Kelompok sadar wisata atau yang biasa disebut juga Pok Darwis adalah lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kepariwisataan di wilayah desa mereka serta mewujudkan sabta pesona. Kepariwisataan ini diharapkan bakal meningkatkan pembangunan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Di sini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Tamsir selaku Ketua Pok Darwis di Desa Medokan Ayu Surabaya. Dibentuknya Pok Darwis itu adalah SK dari Dinas Pariwisata Kota Surabaya untuk ikut membantu dinas terkait, khususnya Dinas DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dinas Pariwisata untuk turut serta Pok Darwis atau pengurusnya bisa membantu pemerintah kota untuk memberdayakan khususnya MPR. MPR itu masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah Kelurahan Medokan. Itu termasuk UMKM-nya, termasuk di Medokan itu bukan hanya mangrove saja, namun banyak destinasi wisata atau kampung wisata yang ada di Medokan Ayu. Ada, nanti akan saya kirim ke mbaknya. Jadi di situ ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada divisi-divisi yang lain termasuk divisi keamanan, divisi pengembangan pariwisata, humas dan lain-lain. Ada. Jadi Pok Darwis ini yang sudah kita lakukan adalah ini contoh di mangrove ya. Di mangrove itu sekarang kita urus legalitasnya, termasuk perparkiran, ke dinas perhubungan, termasuk di situ ada dermaga untuk wisata ke muara laut sana. Jadi di sisir sungai. Jadi sekarang sudah ada walaupun perahunya masih gantian sama nelayan yang akan kadang cari ikan, kadang ini. Untuk kedepannya kita harus bisa memberikan perahu, atau tidak tahu nanti dari bantuan dari dinas atau Pok Darwis kita patungan membuat perahu supaya kalau ada wisatawan domestik maupun mancanegara, kita bisa mengajak tamu-tamu atau wisatawan berkunjung ke muara laut gitu, Mbak. Di samping itu di sini juga ada kampung nelayan atau di situ Gazebo nelayan, itu tempat berkumpulnya para nelayan. Nanti sebentar lagi atau beberapa bulan yang akan datang, seandainya ini pemerintah kota sudah membuka tempat wisata, itu bisa di tempat pelelangan ikan atau tempat jual ikan kayak di TPI Karanganyar gitu, supaya masyarakat di Medokan Ayu ini ada yang mencari ikan, ada yang jual ikan, ada yang contoh kayak bandeng bisa di situ nanti dijual di situ, atau mungkin buat warung-warung begitu, pujasera atau jambul di sentra kuliner. Baik, jadi di sini nanti Pok Darwis ini perannya untuk mendatangkan wisatawan lokal atau mancanegara. Jadi kita kan ada webnya, ada media sosial termasuk Facebook, Instagram dan lain-lain, grup-grup WA. Terutama saya sendiri ini kan bergerak di transportasi, Mbak. Ini saya menyewakan mobil, dan saya sendiri mantan ketua umum Asperda. Saya sendiri di Gabuk, sekarang masih di Dewan Penasihat, ketua Dewan Penasihat Dewan Asperda, DPP-nya. Itu bisa saya sharekan kegiatannya
termasuk di Pok Darwis ini kadang-kadang saya ajak pengurusnya itu kerja bakti untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di wisata, termasuk di RW 14, RW 12 itu ada tempat wisata juga susur sungai juga. Pertama itu, kedua petik buah dan sayur. Petik buah dan sayur di RW 12 dan RW 8, RW 12, RW 14 itu juga termasuk sayur-sayur terong, termasuk lombok. Waktu itu kapan hari sudah panen, termasuk sawi dan lain-lain. Cuman sekarang tidak tahu karena ini pandemi ini berkepanjangan, masih aktif apa enggak. Tapi kalau insya Allah nanti kalau sudah enggak pandemi kita giatkan lagi, terutama di RW 8 itu banyak sekali. Di situ ada jual marmut, terwelu, kelinci, itu ada jual sayur kangkung, sawi dan lain-lain sebagainya. Ada juga lele, ada ikan-ikan. Itu yang perlu kita tingkatkan supaya masyarakat di sini ini bisa bisa berjalan ekonominya. Jadi saya sendiri bersama teman-teman pengurus gimana caranya tempat wisata Medok Ayu itu bisa ramai dan banyak dikunjungi turis domestik dan maupun mancanegara. Apalagi kembali lagi saya kepingin di Medok Ayu itu seperti Tanggulangin atau seperti di Jogja itu ada kampung batik, ada kampung emas dan kulit, perak. Nah, itu kalau bisa di Medok Ayu saya akan bersama-sama dengan tim pengurus untuk bisa membuat atau orang-orang itu yang dari kampung-kampung sih bisa nitip ke kami untuk kita jual dan kita datangkan turis asing maupun turis domestik itu. Baik, memang tantangannya pertama tempat wisata kita sering ditutup karena ya memang untuk supaya mencegah tertularnya corona atau pandemi ini ya, supaya masyarakatnya lebih cepat sehat, jangan sampai terpapar corona lagi. Pertama itu sering ditutup pariwisatanya. Kedua, kita mendatangkan turis mancanegara maupun domestik itu juga terganjal dengan kalau sering ditutup kan, pertama ditutup, kedua infrastrukturnya yang kurang memadai. Jadi jangan sampai fasilitas di situ, tapi saya lihat di situ sudah mulai toiletnya sudah ada, termasuk spot-spot untuk foto sudah ada. Mungkin mbaknya sudah pernah ke Mangrove belum? Iya, sudah. Nah, sebagian ada yang sudah. Nah, itu sekarang kan lebih dipercantik lagi. Ada gazebo dan bunga-bunga atau di wisata untuk sepeda air itu. Nah, itu kan sudah mulai dipercantik. Nah, kedepannya kalau infrastrukturnya jalannya sudah bagus, kita mendatangkan itu nggak setengah-setengah. Kalau kita sudah mendatangkan banyak, kita viralkan, ternyata wisatawannya nggak puas kan, kasihan juga.